Salam, selamat malam. Jumpa lagi dalam program Renungan Harian Toraya, Rehat, dan Doa Malam edisi 22 Maret 2022. Mari bersama kita menikmati lawatan Tuhan. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Allah, ya Bapa kami di dalam sorga, pada malam hari ini Tuhan kami boleh bersyukur, berterima kasih atas pimpinan penyertaan Tuhan dalam sepanjang hari ini. Dan juga pada malam hari ini Tuhan, Engkau memungkinkan kami di dalam pelayanan-Mu bersama-sama dengan Kantoria, multimedia, pemberita firman-Mu Tuhan. Kami rindu jamahan Tuhan di dalam Roh-Mu yang kudus, dalam nama Tuhan Yesus. Bersabdalah kepada kami Tuhan, karena kami sudah siap mendengarkan. Haleluya, amin. Pembacaan kita pada malam hari ini terambil dari Injil Lukas pasal 13 ayat 18 sampai dengan 21. Diberi tema atau judul perumpamaan tentang biji sesawi dan ragi. Maka kata Yesus, seumpama apakah hal kerajaan Allah dan dengan apakah aku dapat mengumpamakannya? Ia seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di kebunnya. Biji itu tumbuh dan menjadi pohon, dan burung-burung di udara bersarang pada cabang-cabangnya. Dan ia berkata lagi, dengan apakah aku akan mengumpamakan kerajaan Allah? Ia seumpama ragi yang diambil seorang perempuan dan diadukkan ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai khamir seluruhnya. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, banyak hal sederhana dalam kehidupan kita yang kurang mendapat perhatian, bahkan dianggap tidak berguna. Padahal manfaatnya sangat luar biasa. Dalam bacaan kita pada malam hari ini, Tuhan Yesus menyebut biji sesawi dan ragi untuk mengumpamakan kerajaan Allah. Sekalipun kerajaan Allah diumpamakan dari hal kecil atau sangat sederhana, itu bukan berarti mengecilkan arti daripada kerajaan Allah. Kita dapat belajar dari benih sesawi dan ragi tersebut, bahwa dari dalamnya terkandung kekuatan yang tidak terlihat oleh mata dan akal manusia. Betapa tidak biji sesawi yang sangat kecil dari segala biji-bijian ternyata bisa bertumbuh menjadi pohon dan bermanfaat. Kita bisa lihat di ayat 19. Begitupun dengan ragi, walaupun jumlahnya sedikit, namun bisa mengkhamirkan seluruh adonan, pada ayat yang ke-21. Jadi di balik kedua hal yang kecil dan sederhana ini terkandung kebesaran Allah yang mengagumkan. Kedua benda yang dipakai oleh Yesus dalam mengumpamakan kerajaan Allah dalam bacaan ini adalah berbicara tentang iman. Bahwa sekalipun iman kita tidak terlihat, namun kekuatannya luar biasa. Iman bisa menghasilkan hal yang tidak dijangkau oleh pikiran atau akal manusia. Dan timbul pertanyaan bagi kita, bagaimana dengan kehidupan beriman kita? Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan,
Dengan merenungkan firman saat ini, marilah kita memelihara iman dengan latihan-latihan rohani dan senantiasa menyendengkan telinga pada firman Tuhan, sehingga kekuatan yang ada di dalamnya bisa dinampakkan dan menghasilkan buah yang baik. Walaupun kekuatannya tidak kelihatan, namun percaya bahwa iman itu dapat mengubah atau menyatakan hal yang tidak terjangkau oleh pikiran kita. Dan dari iman itu pula kita bertahan dalam pengharapan. Amin. Mari berdoa. Allah Bapa kami di sorga, firman-Mu telah kami baca dan dengar. Kiranya Tuhan memberkati kami semua. Kiranya firman-Mu dapat tertanam dalam hati pikiran kami, dan kami dapat lakukannya dalam sepanjang hidup yang Tuhan karuniakan. Kami juga datang berdoa, bersyukur dan berterima kasih di mana Tuhan sudah memungkinkan kami untuk melayani pada malam ini, baik selaku pemberita firman-Mu, sebagai kantoria multimedia. Tuhan berkati apa yang sudah kami lakukan di dalam kehidupan kami. Kami juga datang berdoa untuk seluruh jemaat Tuhan yang sudah mengalami penyertaan dan kebaikan melalui pertambahan usia. Bapak Rotua Marta Simorangkir, Ibu Emma Selvia Palimbong, Atwin Karyamat Slebang, Kevin Paskalis Limbong. Juga Tuhan bagi jemaat-Mu yang bersyukur atas ulang tahun pernikahan yang kami boleh sebut Bapak Musa Andreas dan Ibu Agustina Tipa, Bapak Petrus Sandi dan Ibu Agustina Randa, Bapak Jeffrey Tandi dan Ibu Susi Susanti Timbang Langi. Lanjutkan pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan mereka masing-masing, dan biarlah Tuhan tetap bersama-sama dengan mereka dalam meniti kehidupan ini. Berdoa juga untuk semua jemaat Tuhan dalam keluarga, dalam melaksanakan tanggung jawab sebagai bapa, ibu, dan anak-anak. Tuhan berkati. Tuhan menjadikan keluarga yang Kristiani dan dapat bermanfaat bagi sesamanya. Tuhan, berdoa untuk segala usaha dan pekerjaan jemaat-Mu, baik sebagai pegawai, karyawan swasta, maupun buruh, dan seluruh pergumulan-pergumulan jemaat-Mu, termasuk orang-orang yang belum mendapatkan pekerjaan. Mari Tuhan berkati dan menyertai, dan biarlah semua menjadi berkat dan kebesaran buat nama Tuhan. Berdoa juga bagi anggota jemaat-Mu yang mengalami kelemahan tubuh, sakit penyakit, bahkan yang terkena virus COVID-19, baik yang dirawat di rumah sakit maupun di rumah-rumah. Bapa di sorga, kami datang memohon kesembuhan dan pemulihan Tuhan, sehingga di dalamnya nama-Mu dipuji dan dibesarkan. Berdoa untuk semua pelayanan-pelayanan-Mu di gereja Toraja Elim, baik itu majelis penatua diaken, juga anggota PKB, PWGT, PPGT, dan SMGT. Tuhan berkati juga di dalam seluruh program-program yang sudah dijalankan dalam lingkup jemaat-Mu Tuhan. Bapa di sorga, ajar kami untuk setia dan teguh melayani. Berdoa juga untuk bangsa dan negara kami dan seluruh pengelola pemerintahan, pertahanan, keamanan. Mari Tuhan campur tangan. Tuhan memberikan hikmat-Mu serta berkat-berkat Tuhan agar bangsa dan negara kami ini boleh terhindar dari segala mara bahaya, godaan, cobaan, serta rintangan, hambatan dalam pengelolaannya Tuhan.
Berdoa untuk anggota jemaat-Mu yang jauh terpisah dengan keluarga, di lokasi-lokasi pekerjaan ataupun aktivitas lainnya. Juga bagi anggota jemaat-Mu yang mengalami masa lanjut usia, Tuhan menyertai, menolong dan memeliharakan mereka. Berdoa untuk seluruh anggota jemaat-Mu yang setia mengikuti program rehat dimanapun berada, Tuhan juga berkati. Berdoa untuk pelayanan Pak Pendeta Alex Pera Palembunga, Ibu Pendeta Yuliati Mangape, dan Pak Pendeta Daniel Boro, dan melayani kami di jemaat-Mu di tempat ini, yakni Gereja Toraja Elim Balikpapan. Tuhan memampukan, Tuhan memberi kekuatan dan kesehatan. Ini doa syukur yang kami sampaikan kepadamu Bapa, di dalam anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, yang juga telah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Yang mulia diambil seterus. Menyokong orang tua dan orang yang lemah, memimpin orang muda dan sukacitanya, senjata perjuangan di perang penggodaan, dan bantal perhentian di jam kematian. Demikianlah rehat ibadah pada malam hari ini. Terima kasih atas kebersamaan seluruh jemaat. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.